Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita sehingga pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, kekuatan, kesehatan dan keimanan serta nikmat yang paling agung yang tatkala seorang dia senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 3 ayat dari ayat-ayat di surah Qaf tentang iman kepada para malaikat dan bagaimana para malaikat tersebut senantiasa mengawasi manusia dari tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari sebagian yang Allah tugaskan kepada mereka. Diterangkan di surah Qaf ayat ke-16, 17 dan ke-18. Ada 3 ayat tentang masalah tersebut. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Terjemahan dari mana ayat? "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Kata Allah, dan sungguh kami telah mencipta manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka, oleh jiwanya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan kami sangatlah dekat kepada dia daripada urat lahirnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala 2 yang berjumpa, itu para malaikat, di kanan dan di kirinya, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, di mana 2 malaikat ini duduk menulis, mencatat dari apa yang dia telah amalkan atau apa yang dia telah amalkan. Ya. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah ada ucapan dari ucapan yang diucapkan kecuali di sisinya ada raqib 'atid. Diterangkan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan ini ada pokok-pokok keimanan kepada para malaikat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna akan penjagaannya kepada hambanya mengutus para malaikat untuk senantiasa mengawasi hamba itu. Diterangkan di awal ayat, "Wa laqad khalaqnal insana," dan sungguh kata Allah, pasti kami telah mencipta manusia itu. Al-insan di sini ada 2 penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Adam alaihissalam, dan ada yang mengatakan dia adalah seluruh anak Adam. Ya. Kalau dia dari Nabi Adam alaihissalam, maka diterangkan di ayat setelahnya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Kalau penafsirannya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, maka di situ Allah terangkan maknanya adalah, kata para ahli tafsir, yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika itu berbisik dalam jiwanya untuk memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun kalau dia kembali kepada manusia secara umum dari anak Adam, makin dari hal yang lebih umum,
dari maknanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Adapun waswas, dia merupakan bisikan jiwa yang ada pada setiap manusia dari anak cucu Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, sangatlah dekat kepadanya dari urat lahirnya. Hablil warid, kata para ulama, adalah urat leher yang bersambung ke hati dari setiap manusia. Dan di sini Allah terangkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat. Di sini Allah menggunakan kata kami untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukan artinya Allah banyak, tapi dibawakan dengan lafaz kami agar lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat. Kedekatan di sini, kata para ulama, yaitu kedekatan yang sifatnya umum, mencakup dari seorang muslim dan juga orang-orang yang kafir, juga diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang mereka lakukan, apakah itu perbuatan yang baik ataupun yang jelek. Dan sebagian ulama yang menafsirkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itulah para malaikat yang senantiasa ada di kanan dan kiri dari setiap manusia ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lahirnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala dua yang bertemu, yang berada di kanan dan di kiri itu duduk. Inilah para malaikat yang diterangkan di ayat-ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya wa inna 'alaikum lahafizin, pada kalian ada penjaga-penjaga, kiraman katibin, ya, para penjaga tersebut mulia, lagi juru tulis, ya'lamu ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan, dan apa yang kalian kerjakan. Maka ini diterangkan di ayat yang lain dari sifat mereka para malaikat itu. Mereka dikatakan oleh Allah kiraman katibin, mulia lagi juru tulis. Adapun di ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk di samping kanan dan di kiri pada setiap manusia. Ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kemudian diterangkan di ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka juga, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya, tapi kalian tidak melihatnya. Jadi kita tidak bisa melihat para malaikat tersebut yang berada di kanan kiri kita, yang menulis dari amalan yang kita perbuat. Mereka mulia lagi juru tulis, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, ya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kami tidak mendengarkan dari bisik-bisik mereka dan juga rahasia mereka. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun, bahkan para rasul kami, itu para malaikat, ya, di sisi mereka sedang menulis. Maka ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tiap-tiap kita dari umat manusia ini, anak cucu Adam, itu ada para malaikat yang menjaganya, yang berganti-ganti setiap hari. Pada waktu sore hari, ya, turun malaikat malam, dan di waktu subuh turun malaikat subuh atau malaikat yang bertugas untuk mencatat di siang harinya. Maka ini diterangkan akan kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Maka ini diterangkan kepada kita dari pelajaran-pelajaran yang sangat banyak seputar ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Dan kita akan terangkan nanti insyaallah taala di akhir khutbah dari sebagian pelajaran dari ayat yang telah kita bacakan. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan yang terucap kecuali di sisinya ada raqib atid. Ini sifat para malaikat tersebut. Ya, raqib artinya sangat dekat sekali. Atid sangat teliti dalam mencatat. Maka diterangkan kepada kita di sini sifat tambahan dari para malaikat tersebut. Mereka sangat dekat dan sangat teliti. Kalau tadi di ayat setelahnya di ayat yang lain tadi diterangkan mereka mulia, lagi juru tulis. Ya. Kemudian diterangkan mereka mengetahui apa yang telah kita amalkan. Adapun hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa, maka itu hal yang tidak ditulis oleh para malaikat. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati." Ya. Ma haddatsat bihi anfusuha ma lam taqul aw ta'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang dibisikkan oleh jiwanya sepanjang dia belum berkata atau dia beramal. Jadi kalau dia baru berbisik dalam hatinya berbuat ini misalnya atau itu, maka itu belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini diterangkan oleh para ulama. Hal ini kalau dia mengarah kepada hal yang jelek, Adapun kalau dia berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui apa yang baik, apa yang jelek, dan yang ditulis itu diterangkan di hadis yang lain adalah hal yang walaupun dia baru bisikan jiwa, apakah dia berupa, kalau dia berupa kebaikan, maka itu dari hal yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Kalau dia amalkan, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat tadi itu menjadi 10 kebaikan dilipat kali menjadi 10 kali lipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu punya kitab-kitab, punya catatan-catatan yang akan kita buka, yang akan kita lihat pada hari kiamat nanti. Akan dibuka hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya pada hari kiamat. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini, bacalah bukumu ini. Ya. Cukuplah dirimu yang menghisap, yang menghitung hal tersebut. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada." Diletakkanlah Alkitab kata Allah, maka engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Mereka sangat khawatir, sangat takut pada apa yang ada dalam kitab tersebut. Dan dia berkata di situ, "Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Buku apa ini? Kitab apa ini? Dia tidak meninggalkan hal yang kecil atau yang besar kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka telah amalkan hadir di depan mereka pada hari kiamat nanti. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi seorang jiwa pun. Maka ini diterangkan kepada kita akan akibat seorang hamba. Yang hendaknya seorang hamba senantiasa dia hisab dirinya. Dia sadar di depan dia ada hari kiamat. Di samping kiri dan kanannya ada para malaikat yang siap menulis dari amalan-amalannya. Di samping kanannya ada malaikat yang menulis amalan baiknya. Di samping kirinya ada malaikat yang menulis dari amalan jeleknya. Maka ini yang harusnya kita senantiasa ingat. Kita hidup di dunia ini bukan berarti dia hidup dalam keadaan dia bebas. Ada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita,
Allah menyaksikan apa yang telah kita perbuat. Dan di sisi kanan kiri kita ada para malaikat yang menjadi saksi-saksi nanti pada hari kiamat pada apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan terangkan satu pokok dari pembahasan akidah yang berkaitan dengan iman kita kepada para malaikat. Pembahasan yang pertama atau keimanan yang pertama atau poin yang pertama yang harus kita imani, bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ada, dicipta dari cahaya, dan dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah dan senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari poin dari iman kepada para malaikat, kita mengimani bahwasanya mereka ini punya sifat-sifat. Ada sifat ma'nawi, ada sifat hissi. Sifat ma'nawi itu artinya mereka dari makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, iya, dari makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. Dan mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat hissinya dari para malaikat, mereka ini makhluk Allah yang punya sayap. Diterangkan di ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan para malaikat, ya, di mana mereka ini punya sayap-sayap kata Allah. Kadang sayapnya dua-dua, kadang tiga-tiga, kadang empat-empat. Bahkan malaikat Jibril diterangkan dalam hadis, beliau punya sayap sampai 600 sayap. Sampai 600 sayap. Ini sifat dari para malaikat. Ada sifat ma'nawi yang tidak terlihat, ada sifat hissi. Dan para malaikat mereka juga dari sifatnya bisa menjelma menjadi manusia. Diterangkan dalam hadis-hadis bagaimana kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, bahkan Nabi SAW sendiri didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan dia berwujud manusia yang berpakaian putih, sangat hitam rambutnya. Kemudian diantara dari poin yang ketiga juga yang kita imani akan para malaikat, yaitu kita imani dari nama-nama mereka. Jadi mereka punya nama-nama yang diterangkan oleh Allah. Malaikat Jibril, Mikail, ya, Al-Munkar, An-Nakir, Malaikat Malik. Nama yang kita ketahui, kita imani hal tersebut. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global. Sebagaimana para malaikat yang menjaga, yang menulis amalan kita ini tidak kita ketahui nama-nama mereka, tapi kita imani mereka adalah para malaikat. Kemudian yang keempat dari iman kita kepada para malaikat, kita imani bahwasanya mereka punya tugas-tugas. Punya tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Ya, yang kita ketahui tugas mereka kita imani secara rinci. Yang tidak kita ketahui maka kita imani secara global dari tugas mereka. Ya, di antara tugas mereka sudah diterangkan tadi di ayat. Di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis amalan hamba yang baik dan yang buruknya. Ya. Kemudian dari faedah ayat ini diterangkan kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan tadi 3 ayat. Di sana ada penetapan Allah yang Maha Mencipta. Walaqad khalaqnal insan. Kemudian diterangkan kepada kita dari faedah ayat dari penjelasan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Faedah yang ketiga dari ayat ini diterangkan juga kepada kita bahwasanya apa yang tersembunyi dalam hati kita itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di langit ataupun di bumi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, sampai apa yang kita bisikan dalam hati ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian diterangkan juga di sini dari sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan Allah itu diterangkan oleh para ulama ada 2 macam. Ada kedekatan yang sifatnya umum, ya, yang mencakup Allah mengetahui, ya,
mendengarkan mereka, melihat mereka, ya, menyaksikan mereka. Dan ada yang sifatnya kedekatan, yang sifatnya khusus. Allah dekat dengan hambanya dalam arti mereka dibantu oleh Allah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian di antara dari ayat ini juga diterangkan kepada kita faedahnya penetapan akan adanya para malaikat dan iman kita kepada para malaikat yang sudah diterangkan tadi itu. Maksudnya ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis amalan-amalan hamba di kanan dan di kiri, ya, menulis kebaikan yang ada di kanan dan di kiri menulis apa yang kita perbuat dari kejelekan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian diterangkan tadi di akhir ayat dari ayat yang telah kita bacakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Diterangkan kepada kita di sini dari sifat para malaikat tersebut. Sangat dekat, lagi sangat teliti. Diterangkan dari ayat yang lain, mereka ini malaikat yang mulia. Ya, sangat detail dalam menulis apa yang diperbuat oleh seorang hamba. Maka hendaknya kita senantiasa, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, hendaknya seorang hamba senantiasa dia hisab dirinya dan dia jangan merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia senantiasa menjauhi dosa dan maksiat. Walaupun dia sendiri, ada para malaikat yang menulis di kanan dan di kirinya. Makin dari hal-hal yang hendaknya kita senantiasa ingat, ya, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ada muhasabah, ada pengawasan dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan kita di muka bumi ini. Itu akan ditulis semuanya dan akan dihisab pada hari kiamat nanti. Kita akan melihat hasilnya pada hari kiamat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini dari hal hendaknya senantiasa kita ingat dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di jalannya dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir kehidupan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha ya arhamar rahimin ya al-ghafur ya ar-rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sayra amalina innaka anta arhamur rahimin wa innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himatana wa la ta'murina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.